Halo sahabat UMKM, kita bertemu kembali dalam acara live streaming baking demo di Facebook Pita Kiki Donata. Masih tetap dengan saya, Heri. Hari ini saya akan bagikan resep dan tip cara pembuatan dari marble cake. Nanti akan saya kasih tahu, ajarkan semuanya ke sahabat UMKM supaya bisa menjadi menu baru atau menu tambahan buat jualan di tempat usaha sahabat UMKM. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelupaan. Selalu setia saksikan acara saya di hari Sabtu dan Minggu di Facebook. Saya juga ada di YouTube. Ketik aja Hakiki Donata, pasti nanti akan muncul video-video saya. Langsung saya untuk bahan-bahan yang saya butuhkan dalam pembuatan marble cake ini, saya bagi ada 4 macam bahan. Jadi yang pertama bahan A, itu bahan yang harus saya cairkan, nanti bisa dicairkan dengan di dalam oven seperti ini. Jadi nggak harus di atas api. Jadi misalkan Bapak Ibu sahabat UMKM punya ovennya udah nyala, terus bahan yang perlu dicairkan itu taruh aja di panci, masukkan juga bisa. Jadi itu kadang itu lebih baik daripada kita di atas api langsung. Karena kalau di atas api langsung takutnya terlalu over, nanti mendidih. Nah itu akan merusak kandungan dari margarin, minyak, campuran bahan cair yang kita lelehkan. Untuk bahan yang perlu kita lelehkan atau bahan cairnya itu ada UHT, susu UHT 38 gram, Marmila, saya pakai margarin Marmila 21 gram, minyak goreng saya pakai 19 gram, merek apa aja. Nah ini kita jadikan satu di tempat panci, lalu kita cairkan. Setelah itu bahan B, saya juga pakai gula pasir 65 gram, telur saya pakai 3 butir. Untuk bahan C nya saya pakai tepung, pakai 2 jenis, jadi yang satunya protein tinggi, satunya protein sedang. Beratnya sama, jadi tepung protein tingginya 35 gram, protein sedangnya 35 gram. Terus yang terakhir bahan pengembang, saya pakai Alpha Gel Cake Emulsifier. Jadi Hakiki punya pengembang cake untuk ibu-ibu bikin bolu supaya dia mengembang bagus. Kita punya Alpha Gel Emulsifier Cake. Nah, ini saya pakai 7 gram atau kurang lebih 1 sendok makan atau setengah sendok makan, kurang lebih segitu. Oke sahabat UMKM, kita langsung saja mulai prosesnya. Jadi yang pertama saya ambil bowl atau panci untuk mixer. Kalau sahabat UMKM punya hand mixer juga bisa, jadi pakai panci. Yang pertama saya akan masukkan seperti biasa kita bikin cake apapun, telur sama gula. Gula langsung saya masukkan, gula 65 gram ya. Jadi ini saya bikin setengah resep ya. Jadi saya nggak bikin terlalu banyak supaya proses pembuatannya bisa lebih mudah diikuti. Karena kalau resep-resep kecil gini kan sahabat UMKM nyoba di rumah kan gampang.
mudah ya, daripada pakai telur 20 di atas 30. Nah itu kan nanti penggunaan alat-alat mixer dan lainnya itu kan otomatis lebih banyak dan lebih besar seperti itu. Jadi saya pakainya setengah resep. Tapi kalau di rumah mau bikin lebih dari ini, tinggal dikalikan saja sahabat UMKM, kalikan 2, kalikan 3 seperti itu. Jadi bisa tergantung dari Bapak Ibu di rumah mau bikin berapa resep. Setelah itu langsung saya taruh di mixernya. Nah ini kita mixer. Untuk yang pertama gula sama telur. Nah setelah kocokan pertama kalem sudah tercampur, itu bisa kita tambah kecepatannya. Jadi bisa kita percepat putarannya yang lebih tinggi atau top speed. Ini sampai dia mengembang, sopik, kaku dan pucat. Jadi setelah itu sebelumnya kita jangan lupa siapin bahan yang kita lelehkan, susu UHT, margarin Marmila dan minyak goreng. Bentuknya seperti ini. Jadi untuk bahan cair atau lelehnya sendiri, meskipun kondisinya panas hangat itu tidak apa-apa, jadi dimasukkan juga tidak masalah. Jangan takut adonan cake-nya ambles, karena saya punya resep beda sama cake yang lain, nggak gampang ambles. Jadi meskipun dia hangat, agak panas sedikit, nanti masuk itu sudah tidak masalah. Dingin juga tidak masalah, jadi nggak ribet-ribet banget. Saat proses pengocokan seperti ini, jangan lupa sahabat UMKM di rumah, bagi yang ngikuti video saya, mungkin download atau sambil melihat sambil praktek, saat proses pengocokan jangan lupa oven sudah posisi ready. Jadi kalau oven tangkring dia udah di atas kompor, apinya sudah nyala. Kalau oven listrik dia posisi udah pada suhu temperatur yang diinginkan. Jadi jangan sampai bikin cake itu semuanya proses selesai baru oven disiapkan. Nah, itu kita udah kalah 2 start. Otomatis cake tidak akan bisa maksimal, mulai dari ngembangnya, volumenya dan lain-lain. Jadi dia nggak akan maksimal. Untuk loyang saya pakai di sini, saya pakai 18 x 18. Usahakan tingginya 5 cm ya. Jadi 18 x 18 5 cm. Karena saya pakai setengah resep, saya pakai 1 loyang. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin 2 resep, Bapak Ibu butuh 2 loyang seperti ini. Jadi cari yang tingginya 5 cm. Nah untuk sopik seperti ini. Jadi ini posisi sopik. Jadi posisi adonan dia kelihatan ya, dia membekas waktu saya angkat tarik. Nah ini kelihatan. Nah ini sopik atau berjejak, istilah ibu-ibu di rumah kalau bikin cake, berjejak. Setelah itu baru tepung dimasukkan. Selagi tepung diputar atau di mixer, nah, margarin cairnya juga dimasukkan atau bahan cair dimasukkan. Jadi ini yang pernah saya bilang, kalau bikin cake yang biasa saya praktekkan ini, kalau margarin masuk, ini kan kita belum lihat cake emulsifier masuk
otomatis kan dia turun nanti. Jadi enggak masalah, jadi nggak usah takut oh itu ambles atau apa, dia pasti turun karena cake emulsi barnya belum saya masukkan. Jadi ini prosesnya saya balik, beda sama biasanya orang bikin cake. Saya pakai setengah sendok makan. Lalu diputar lagi. Setelah udah tercampur rata, bisa kecepatannya ditambah. Nah ini nanti tinggal nunggu proses dia ngembang lagi Bapak Ibu. Jadi dia akan naik lagi. Jadi kan waktu saya masukkan bahan cair dia kan turun, sempat adonan sempat turun. Setelah alba gel saya masukkan terakhir, nah nanti dia akan naik kembali. Nah ini sampai seperti apa ciri selesainya, sama seperti awal tadi waktu ponjokan gula sama telur. Jadi kaku, pucat, sopik, dan berjejak itu sudah selesai. Jadi jangan terlalu ngembang banget. Jadi cake apapun kalau overmix itu rongganya akan besar atau lubangnya akan besar-besar. Yang pertama, kedua dimakan nyeretin. Nah seperti ini, kelihatan dia kaku, terus kalau dia turun dia masih membekas, berjejak. Itu yang diistilahkan berjejak. Jadi dia membekas, jejak. Saya juga nggak tahu itu bahasa apa, tapi kebanyakan orang bilang berjejak. Tapi di pastry sopik. Lanjut saya siapkan spatula. Jadi saya aduk dulu supaya bisa saja ini ada bagian di bawahnya yang mungkin tepung atau minyak belum terangkat. Itu bisa saja karena pengadukan kecil biasanya seperti ini. Kalau kita bikin langsung besar dengan resipi besar biasanya masih mending dia tercampur semua, tapi kalau kecil biasanya kayak gitu. Tapi nggak masalah, sama aja sebenarnya hasilnya. Selanjutnya saya ambil sedikit ya, mungkin kira-kira 2 sendokan, 2 sendok setengah. Ini yang nantinya akan saya fungsikan sebagai marmernya, garnish marmer. Untuk loyang sendiri, ini yang saya pernah bilang, jadi saya cukup memberikan alas kertas itu di bagian dasar tengah. Jadi untuk sisi kanan kiri dindingnya nggak usah dikasih apa-apa, jangan dipoles juga, biarkan dia kering. Ini fungsinya supaya dia nempel. Waktu adonan mengembang dia nempel. Kalau Bapak Ibu kasih olesan minyak atau kertas, nanti dia turun. Jadi nggak bisa kenceng, sama seperti sifon kalau pernah bikin sifon. Jadi dia butuh perekat di dindingnya supaya dia tetap kokoh. Setelah itu adonan kita taruh aja di loyang. Posisi pertama di bagian tengah. Untuk cake seperti ini yang istilahnya ini sebenarnya satu basic dengan lapis ya. Nah, kita pernah lihat lapis kukus, lapis semacam lapis Surabaya. Nah ini basicnya kurang lebih seperti itu. Jadi main krim, main selai sebagai perekat tengahnya. Itu jenis cake-nya memang kalau bisa cari loyang dengan dinding loyang atau ketinggian sampingnya di atas 3 atau 4 cm. Jadi nanti akan lebih bagus, lebih tinggi. Jangan yang pendek ya, kalau yang pendek kebanyakan buat roll.
Untuk garnish marble-nya saya pakai adonan 3 sendok yang tadi. Setelah itu saya tambahkan coklat bubuk Noir 1 sendok teh, langsung masukkan aja. Bisa pakai burdu juga bisa, burgundy juga bisa, atau pakai pasta juga bisa. Jadi apa aja bisa, yang penting dia nanti ada warna kontras sebagai penyeimbang warna dari basic cake-nya yang warna polos atau putih. Misalkan 1 sendok teh perbandingan 1 sama 3 sendok makan, cake-nya itu kurang pekat, ini bisa ditambahkan dengan pasta atau pewarna. Setelah itu kita tempatkan di atasnya. Kalau mau lebih mudah pakai plastik contong juga bisa. Selanjutnya akan saya garis ya. Jadi untuk membentuk pola batik atau marmernya saya pakai sendok yang saya balik ya. Saya pakai pegangannya. Saya butuh besar karena apa? Kalau kita pakai lidi itu kurang bentuk atau kurang masuk ke dalam. Jadi saya pakainya agak besar sendok, atau pakai tangan juga bisa, dari pakai ujung jari. Kalau bakery besar yang produksinya banyak untuk produksi seperti ini dalam sehari di atas ratusan, biasanya untuk bagian produksinya dia pakai tangan. Kita letakkan dulu supaya dia rata dan menghilangkan gelembung. Setelah itu baru kita masukkan di oven dengan suhu 180 sampai 190 derajat Celcius dengan waktu 20 sampai 25 menit tergantung oven atau suhu oven dan kualitas oven. Biasanya kalau oven standar umum apinya normal, nah itu biasanya 20 menit sudah selesai. Tapi kalau ovennya sudah di atas 1 tahun, penggunaannya cukup padat, nah itu biasanya sampai 25. Jadi tidak masalah, tetap bisa dipakai semua, cuman bedanya dari waktu aja. Ini saya maksudkan untuk proses pengovenan. Setelah 20 menit, nah ini kalau udah matang seperti ini. Nah setelah matang kita taruh di luar dulu, kita angin-anginkan supaya kena angin, dingin, maksud saya supaya dingin. Setelah itu baru bisa kita lepas dari loyangnya. Nah ini sisi bagian bawah. Ini karena saya akan bikin model, ada yang long, ada yang kupas, jadi saya bikin spongnya 2 resep. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bikin seperti resep saya tadi, setengah resep, nah itu nanti dikasih krim, dibelah 2 langsung ditumpuk. Jadi ini nanti jadi 1 long. Tapi ini karena saya nanti bikinnya ada 1 long, ada satunya slice, nah, saya siapin 2 cake. Setelah itu saya siapin juga buttercream. Jadi buttercream ini sendiri saya pakai resepnya margarin Royal Crown 136 gram, Etna gula halus 23 gram,
Mansa shortening, mentega putihnya Hakiki Donata 50 gram. Terus ada perisa atau flavor Hammer vanilla. Hammer ini kita punya ada vanilla, ada susu, ada juga aroma-aroma yang lain, jadi bisa pakai yang lain. Jadi kalau saya sendiri pakai yang vanilla, itu kita pakai cuma 2 gram. Jadi bahan ini semuanya dijadikan satu di panci, terus Bapak Ibu mixer sampai ngembang, ya sama seperti bikin buttercream. Ini nggak ada metode teknik apapun, tinggal masukkan semua, dikocok, di mixer sampai mengembang, nanti bentuknya seperti ini. Jadi sama seperti krim. Jadi buttercreamnya lebih kuning karena kita lebih ke arah margarinnya, bukan ke mentega putihnya. Jadi ada rasa gurihnya. Kalau mentega putih kan cenderung plain. Setelah itu kita poles di cake yang kita punya atau marble cake yang saya keluarkan tadi, merata, tidak perlu tebal, jadi yang penting rata saja. Karena ini fungsinya hanya untuk merekatkan, bukan untuk seperti lapis Surabaya, dia kan ada selai, memang selainya untuk apa ya, kategori filling, semi filling, tapi kalau ini hanya untuk merekatkan saja. Tetapi dia punya ciri khas khusus, nanti kalau dimakan baru terasa juga. Jadi pakainya kita juga nggak banyak. Yang penting rata. Lalu baru kita taruh di atasnya lapis yang berikutnya. Jadi untuk menempatkan cake, tumpukan cake ini juga ada tip dari saya. Jadi misalkan dari sisi depan saya ini lebih pendek dan sisi dekat saya lebih tinggi, nah dibaliknya juga sama. Nah itu Bapak Ibu putar, jadi nanti ketemunya sama. Jadi anggap aja seperti bentuk tangan saya, depannya tipis, belakang tebel. Nah, yang satunya juga depan tipis, belakang tebel. Kalau Bapak Ibu tempelin, cake-nya akan miring. Jadi tipnya Bapak Ibu harus putar seperti ini, jadi ketemunya rata. Nah, semoga itu jadi tip buat Bapak Ibu di rumah. Bila selama ini kok saya bikin cake nggak bisa rata sejajar, nah ternyata mungkin itu penyebabnya. Simple banget sebenarnya, nggak ribet, hanya karena mungkin kita kurang teliti di sana, atau mungkin yang mengajarkan cake kita nggak pernah mengajarkan kalau nominal seperti ini harusnya seperti apa, seperti itu. Setelah itu saya akan pressing sebentar atau saya tekan. Ini nggak usah takut, cake saya ini mau Bapak Ibu tekan kencang, dia akan naik lagi. Ini supaya fungsinya nempel. Jadi untuk antara lapisan yang bawah dan atas itu merekat. Lalu baru kita proses, kita potong. Yang pertama saya potong langsung di tengahnya. Kalau misalkan mau di trimming silakan. Jadi kalau di trimming itu, bahasa trimming adalah kita kupas bagian samping. Tapi kadang ada orang yang jangan di trimming, jangan dipotong kanan kirinya, eman-eman ya. Monggo, tergantung dari Bapak Ibu. Tapi kalau untuk rapi ya memang harusnya di trimming. Setelah itu saya potong sisi bagian tengah-tengah.
Nah, ini yang saya potong utuh, ini bahasanya long. Kalau kita tahu di toko-toko kue ada cake yang bentuknya panjang, itu bahasanya long cake. Kalau kita dipotong-potong bahasanya slice cake. Nah, slice-nya sendiri biasanya umum itu 2 cm seperti ini. Nah, ini kan juga bisa untuk Bapak Ibu jual secara slice untuk tambahan snack box, kan? Itu bisa banget. Bapak Ibu juga bisa lihat dari layar ya, teksturnya kelihatan. Jadi meskipun prosesnya kelihatan simple banget, tetapi saya rasa kualitasnya nggak simple, enak ya seperti ini. Jadi kesan moistnya ada, lembabnya ada kesan basah, terus dia juga nempel rekat seperti ini ya. Jadi tipe cake saya ini akan lebih enak dimakan jika dia udah bermalam. Maksudnya gini, cake ini tipenya memang tipe cake untuk ending produksi. Jadi saya bikin hari ini. Nah, cake ini akan enak dimakan besok pagi. Jadi bukan untuk langsung hari ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri waktu praktek ya. Nah, setelah bikin hari ini jangan dimakan, jangan diproses dulu atau biarin dulu utuh, baru besok paginya diproses. Nanti Bapak Ibu akan tahu ternyata kalau udah nginep dia akan lebih enak ya, lebih lembut, dimakan juga lebih lumer, terus ditelan juga enak, nggak nyeret. Kan ada cake yang kalau ditelan dia di tenggorokan nyertin seperti itu. Nah, meskipun ini saya pakai telur juga nggak terlalu banyak daripada cake pada umumnya yang banyak pakai telur, tapi untuk teksturnya sendiri nggak kalah sama resep yang pakai terlalu banyak telur. Kalau dijual, pasti dijual untuk usaha ya, pastinya cuan, pastinya ada untung. Jadi kalau kita bikin dengan resep sederhana, kualitasnya bagus, dapat untung lagi. Ngapain kita bikin yang terlalu mewah, yang belum tentu juga untung, belum tentu juga laku. Nah, sahabat UMKM, gimana? Gampang banget kan cara bikin marble cake-nya? Simple, tetapi berarti banget buat nambah menu jualan. Jadi nanti untuk yang long sendiri, saran saya nanti dikemas, dilapisi plastik. Nah, ini bisa pakai plastik OPP atau plastik apapun yang dipotong seukuran tinggi cake-nya, melingkar keseluruhan. Jadi ini supaya apa? Supaya rapi. Jadi kalau ada orang lihat dipegang-pegang nggak langsung kena cake-nya. Nah, seperti itu. Terus kita juga ya kita butuh supaya cake ini bernilai lebih mahal. Sahabat UMKM juga harusnya tahu itu, supaya cake ini harga jualnya bisa lebih tinggi, kemasannya harus cantik juga. Jadi Bapak Ibu bisa pesan box seperti ini, yang model seperti ini ada penutupnya, sama seperti kalau kita beli oleh-oleh di kota-kota besar yang cake lapis Surabaya dan lain-lain. Nah, itu kan dia kotaknya bagus-bagus. Nah, ada juga yang nggak model sambungan, dia langsung bukaan seperti ini. Ini tergantung kreasi dari Bapak Ibu. Atau
Bapak Ibu beli jadi juga sekarang udah mulai banyak box-box seperti itu, box untuk brownies, lapis Surabaya seperti itu sudah banyak. Jadi tinggal nanti beli boxnya ukuran berapa, nanti loyangnya disesuaikan dan resepnya juga disesuaikan. Jadi supaya nggak buang terlalu banyak, sekali motong bisa ditebakkan. Jadi ini bahasanya marble cake long. Jadi ini yang panjang. Kalau yang saya potong-potong tadi yang ini adalah marble cake slice. Nah, untuk hitungan kos sendiri nanti di bawah sini di resep saya juga akan tercantum berapa biaya untuk setengah resep tadi, berapa biaya kos atau HPP-nya, harga pokok produksinya. Untuk satu loyang itu anggarannya atau biayanya 6.366 atau 6.500, anggap aja seperti itu. Terus untuk buttercreamnya sendiri tadi yang satu resep saya sebutkan ada Royal Crown 136 gram, Etna gula halus 23 gram, Mansa shortening mentega putih 50 gram, Hammer vanilla 2 gram. Itu total saya pakai Rp14.094 atau 14.100. Tapi kan saya pakainya cuma dikit banget, jadi buttercream itu tadi bisa dipakai beberapa kali. Meskipun saya bikin sedikit tapi makainya juga dikit banget. Jadi totalnya ya untuk satu cake long ini ya, masih kisaran di bawah 10.000. Keren kan? Jadi kita bisa jualan menyamai seperti cake atau bolu-bolu khas di kota-kota besar. Jadi nanti atasnya mau Bapak Ibu kasih topping apa aja, monggo silakan. Mau kasih krim yang tadi, habis itu atasnya parutin keju, silakan. Yang jelas Bapak Ibu sahabat UMKM harus coba resep saya ini supaya apa? Supaya penasarannya hilang. Seperti itu, semoga apa yang saya bagikan ini masih menambah terus menu-menu baru di tempat usaha Bapak Ibu, dan juga jangan lupa selalu setia saksikan live Facebook saya setiap hari Sabtu dan Minggu, dan juga di YouTube. Ketik Hakiki Donata. Jangan pula lupa like, share, komen, dan subscribe akun PT Hakiki Donata yang selalu setia menjadi sahabat UMKM. Dari saya terima kasih, sampai bertemu kembali.